Bapak pernahkah suatu pagi Bapak terbangun, tapi rasanya seperti belum benar-benar bangun? Mata terbuka, tapi tubuh masih berat. Kaki ingin melangkah, tapi lutut gemetar. Istri di samping sudah bangun duluan, tapi Bapak hanya duduk diam memandangi lantai bertanya dalam hati, kenapa saya merasa tidak seperti pria dulu lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat di usia penuh berkah. Tulis di komentar Bapak Ibu menonton dari kota mana dan usia berapa supaya kita bisa saling menyapa. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo, seorang dokter berpengalaman dengan lebih dari 20 tahun mendampingi kesehatan lansia di Indonesia, siap berbagi pengetahuan dengan Bapak Ibu. Bapak yang saya hormati, setiap minggu saya bertemu puluhan pria seusia Bapak yang datang ke klinik dengan wajah murung. Bukan karena sakit yang parah, bukan karena hasil lab yang buruk, tapi karena satu hal yang tak bisa mereka bicarakan dengan mudah. Mereka merasa kehilangan jati diri sebagai pria. Bangun tidur masih lemas, semangat seperti hilang entah kemana. Dan yang paling menyedihkan, mereka merasa tak lagi bisa membanggakan diri di depan pasangan. Saya tahu ini topik yang sensitif. Banyak bapak-bapak yang memilih diam, malu, atau merasa sudah waktunya. Tapi benarkah apakah setelah usia 60 vitalitas harus padam? Saya punya kabar baik untuk Bapak. Dalam video ini saya akan bongkar satu kebiasaan sederhana, murah, halal, dan sangat mudah. Bapak praktikkan mulai besok pagi. Kebiasaan ini telah membantu ratusan pasien saya di berbagai kota, dari Makassar sampai Medan, mengembalikan rasa percaya diri, energi, bahkan keintiman dengan pasangan. Dan yang mengejutkan, semuanya tanpa obat mahal, tanpa suplemen asing, cukup dari dapur sendiri. Bapak ingin tahu? Tonton video ini sampai selesai, karena saya tidak hanya akan memberi solusi, tapi juga akan menjelaskan mengapa ini berhasil secara ilmiah, alami, dan sesuai kebutuhan kesehatan lansia Indonesia. Bapak yang saya hormati, izinkan saya menceritakan satu kisah yang sangat membekas dalam ingatan saya. Namanya Pak Mulyadi, 66 tahun, pensiunan pegawai kehutanan dari Pekalongan. Beliau datang ke klinik dengan langkah gontai dan suara pelan. Katanya, "Dok, saya merasa seperti laki-laki tanpa tenaga. Saya makan cukup, tidur cukup, tapi tetap saja bangun pagi rasanya kosong. Istri saya sih nggak ngomong apa-apa, tapi saya tahu dia kecewa." Mata Pak Mulyadi berkaca-kaca, bukan karena rasa sakit fisik, tapi karena perasaan hilang arah. Dan tahukah Bapak, Pak Mulyadi bukan satu-satunya. Dari 10 pasien pria lansia yang saya temui, 8 diantaranya mengeluhkan hal yang sama. Tapi hampir semuanya tidak langsung berkata jujur di awal. Mereka datang karena ingin cek tekanan darah, atau kok badan cepat capek ya dok. Tapi setelah saya gali perlahan, barulah terlihat akar masalahnya. Yang mereka alami sebenarnya bukan penyakit. Ini adalah kondisi yang sering keliru dipahami sebagai bagian wajar dari proses menua. Padahal tidak selalu begitu. Banyak pria usia 60-an yang datang ke saya mengeluhkan tubuh terasa lemah di pagi hari, tidak ada semangat memulai aktivitas, bahkan untuk sekadar mendekat pada istri pun muncul rasa ragu. Sebagian lain mengatakan mereka sulit berkonsentrasi, gampang tersinggung, dan merasa emosinya tidak stabil seperti dulu. Dan yang paling menyedihkan adalah ketika mereka mulai percaya bahwa diri mereka tidak lagi berguna di rumah. Seolah keberadaan mereka hanya menjadi beban, bukan sebagai kepala keluarga, bukan sebagai suami, bukan sebagai pria utuh. Padahal dari sudut pandang saya sebagai dokter yang mendampingi kesehatan lansia selama lebih dari 2 dekade, saya bisa katakan dengan yakin semua itu bisa dibalik. Tubuh punya kemampuan pulih yang luar biasa, bahkan di usia lanjut. Asal diberi waktu, perhatian, dan dukungan nutrisi yang tepat, vitalitas bisa bangkit kembali, tidak hanya secara fisik, tapi juga secara mental dan emosional. Vitalitas pria tidak hilang begitu saja karena usia. Justru dengan sedikit penyesuaian pola hidup dan nutrisi, fungsi pria bisa bangkit kembali tanpa harus merasa malu, tanpa harus menyerah. Tapi sebelum sampai ke solusi, saya ingin Bapak bertanya pada diri sendiri, kapan terakhir kali saya merasa percaya diri sebagai pria? Kapan terakhir kali saya bangun pagi dengan tubuh segar dan hati gembira? Jika jawabannya sudah lama, atau bahkan tidak ingat, itu wajar. Tapi saya ingin Bapak tahu ini bukan akhir segalanya. Dan sebentar lagi Bapak akan tahu bahwa kesehatan lansia bukan hanya soal tekanan darah dan gula, tapi juga soal percaya diri dan semangat menjadi kepala keluarga yang utuh. Bapak, sekarang mari kita lihat dari sisi medis. Kalau semua hasil lab Bapak normal,
Tekanan darah stabil, gula darah terkendali, kolesterol tidak tinggi, tapi tubuh tetap lemas, gairah hidup menurun. Apa penyebabnya? Saya temukan satu pola yang hampir selalu muncul, sirkulasi darah Bapak tidak optimal. Bayangkan begini Pak, pembuluh darah di tubuh kita itu seperti selang air di kebun. Kalau selangnya bersih dan tidak tersumbat air, bisa mengalir deras menyiram semua tanaman dengan segar. Tapi kalau ada kerak lumpur atau tekukan di selang air pun jadi seret, macet, dan akhirnya tanaman layu. Begitulah juga dengan tubuh kita. Di usia 60-an, elastisitas pembuluh darah mulai menurun. Dindingnya tidak sefleksibel dulu, aliran darah jadi melambat. Apalagi kalau jarang bergerak atau pola makan kurang mendukung, efeknya terasa terutama di bagian tubuh yang paling butuh aliran deras, otak dan organ vital pria. Makanya Bapak jangan heran kalau akhir-akhir ini kepala sering terasa berat, pikiran mudah linglung atau tubuh seperti tidak sepenuhnya terjaga. Tangan dan kaki mulai sering dingin, kesemutan, bahkan kadang sulit digerakkan dengan ringan, seperti dulu. Dan yang paling sering saya dengar dari pasien, terutama saat mereka berani jujur, adalah hilangnya tanda-tanda vitalitas di pagi hari. Tidak ada lagi sinyal kehidupan yang biasanya muncul otomatis ketika tubuh masih segar dan penuh hormon. Tapi Bapak tidak perlu panik, ini bukan kerusakan permanen, bukan juga akhir dari segalanya. Justru kabar baiknya, semua ini masih bisa dipulihkan pelan-pelan, alami dan aman. Asalkan kita tahu apa yang sedang terjadi di dalam tubuh dan mulai memberi dukungan yang tepat sesuai dengan kebutuhan usia. Tubuh Bapak masih punya kemampuan untuk memperbaiki aliran darah, asalkan diberi bahan bakar yang tepat dan dikonsumsi secara konsisten. Dan ini bagian yang membuat banyak pasien saya terkejut. Bahan bakar itu bukan dari suplemen mahal, bukan dari obat luar negeri, tapi justru dari dapur rumah Bapak sendiri. Ya, jawabannya sederhana, alami. Dan sudah terbukti di banyak pasien saya di seluruh Indonesia. Tapi sebelum saya ungkap apa itu dan bagaimana cara menggunakannya, saya ingin Bapak tahu satu hal penting. Usia boleh bertambah, tapi aliran darah bisa tetap lancar. Dan begitu aliran darah lancar, tubuh seperti dihidupkan kembali. Tenaga muncul, pikiran jernih, dan ya Bapak tahu apa yang ikut kembali aktif. Sebentar lagi saya akan jelaskan apa makanan itu, bagaimana cara mengonsumsinya dengan tepat, dan kenapa ini bisa mengubah hidup Bapak hanya dalam 14 hari. Bapak yang saya hormati, setelah lebih dari 20 tahun saya menangani ribuan pria usia 60-an, saya bisa simpulkan satu hal. Kadang solusi terbaik justru ada di tempat yang paling sederhana. Beberapa waktu lalu seorang pasien saya, Pak Sutrisno, 65 tahun, pensiunan kepala sekolah dari Surabaya, datang dengan wajah lesu. Dok, katanya, pelan, saya merasa seperti mesin tua. Masih jalan, tapi tidak ada tenaganya. Hasil labnya bagus semua. Gula darah normal, kolesterol aman, jantung sehat. Tapi masalahnya satu, aliran darah ke organ vital tidak optimal. Dan tahukah Bapak, ini bukan kasus langka. Lebih dari 90% pasien pria lansia mengalami hal serupa. Bukan penyakit, tapi tubuh mereka kekurangan nutrisi yang mendukung sirkulasi hormon dan sistem saraf. Apa yang saya sarankan ke Pak Sutrisno? Telur rebus. Ya, telur ayam yang ada di dapur Bapak. Tapi bukan sekadar makan telur sembarangan. Ada cara, ada waktu, dan ada aturan yang membuat efeknya jadi luar biasa. Kenapa telur? Karena di dalam satu butir telur terkandung kombinasi nutrisi lengkap yang oleh para ahli disebut sebagai bom vitalitas pria. Ada L-arginin yang bekerja membuka pembuluh darah seperti cairan pembersih yang melancarkan selang mampet. Aliran darah pun kembali lancar, termasuk ke organ-organ vital yang selama ini mulai lemah. Di dalam kuning telurnya terkandung zinc dan vitamin D yang mendongkrak produksi hormon testosteron secara alami. Hormon inilah yang berperan penting dalam menjaga energi, semangat, dan kejantanan pria di usia lanjut. Tidak hanya itu, ada juga vitamin B12 dan kolin yang membantu mengaktifkan kembali saraf-saraf yang mulai melemah karena faktor usia. Saraf yang tadinya tumpul kini mulai responsif lagi terhadap sentuhan dan rangsangan, membuat tubuh terasa hidup dan lebih peka. Selenium dalam telur juga berperan sebagai anti-inflamasi alami. Ia bekerja menenangkan peradangan tersembunyi di dalam tubuh, sesuatu yang sering terjadi diam-diam tanpa gejala, namun justru jadi biang keluhan seperti pegal, lemas, dan cepat lelah. Dan yang tak kalah penting, telur adalah sumber protein utuh yang sangat dibutuhkan tubuh untuk memperbaiki jaringan, membangun massa otot, dan menjaga kekuatan tulang. Saya katakan langsung kepada Pak Sutrisno, mulai besok pagi Pak,
Begitu bangun tidur, tunggu sekitar 30 menit lalu makan 2 butir telur rebus. Lakukan setiap hari, jangan bolong-bolong. Bukan karena saya ingin beliau disiplin semata, tapi karena tubuh Bapak sedang butuh dukungan konsisten. Dan ketika pola ini dijalani dengan sabar, hasilnya bisa melampaui dugaan Bapak. Apa yang terjadi 2 minggu kemudian beliau telepon saya dengan suara ceria. "Dok, istri saya sampai kaget." Katanya, "Saya beda. Bangun pagi langsung segar. Dan, ya ada kehidupan lagi seperti dulu." Itu bukan sihir, Pak. Itu adalah kerjasama antara nutrisi alami dan tubuh yang sudah lama menunggu untuk dipulihkan. Dan yang membuat saya semakin yakin telur ini bukan hanya halal dan mudah ditemukan, tapi juga sangat terjangkau untuk siapapun. Tidak perlu pergi jauh, tidak perlu beli suplemen mahal. Telur sudah ada di dapur. Bapak tinggal bagaimana kita menggunakannya dengan benar. Bayangkan satu bahan sederhana yang setiap hari kita lihat ternyata bisa membawa kembali tenaga, membangkitkan rasa percaya diri, bahkan memperbaiki kedekatan dengan pasangan yang mungkin selama ini perlahan memudar. Saya sudah melihat sendiri bagaimana perubahan itu terjadi. Bukan teori, bukan janji kosong, tapi cerita nyata dari para pria lansia yang berani mencoba. Pak Bambang dari Medan misalnya. Beliau 67 tahun datang ke klinik dengan keluhan bangun pagi lemas dan merasa kehilangan jiwa laki-lakinya. Setelah 2 minggu disiplin makan telur, wajahnya berubah cerah. Ia tersenyum dan berkata, "Dok, sekarang pagi-pagi sudah ada tanda kehidupan lagi." Ketika aliran darah yang sempat tersumbat kembali lancar, tubuhnya pun terasa hidup. Lain lagi dengan Pak Hendra dari Bandung. Usianya 64 tahun dan beberapa bulan terakhir merasa semangat hidupnya menurun. Tapi setelah rutin mengonsumsi 2 telur rebus setiap pagi, istrinya sampai bertanya, "Mas, kok kayak muda lagi sih?" Zinc dan vitamin D dalam telur bekerja seperti pengisi daya untuk hormon pria, memulihkan energi dan semangat yang dulu sempat padam. Pak Agus dari Solo, seorang pensiunan tentara berusia 69 tahun, mengaku bahwa sentuhan istri yang dulu terasa hambar, kini kembali membuat jantung berdebar. Ia bilang, rasanya seperti ada bagian dalam tubuh yang sebelumnya mati sekarang perlahan menyala kembali. Vitamin B12 dan kolin memang punya peran penting dalam mengaktifkan kembali saraf yang mulai tumpul karena usia. Pak Dedi di Jakarta merasakan perubahan lain. Badannya terasa ringan, tidurnya lebih nyenyak, dan bangun pagi tidak lagi mengantuk seperti dulu. Selenium dalam telur ternyata mampu meredakan peradangan tersembunyi yang selama ini diam-diam melemahkan vitalitasnya. Dan yang paling mengejutkan datang dari Pak Yanto di Yogyakarta. Beliau berkata, "Dok, saya nggak cuma merasa fit, tapi pikiran saya juga lebih tenang." Nutrisi kolin dalam telur membantu menstabilkan suasana hati, meningkatkan fokus, dan membuatnya jadi lebih peka terhadap pasangan. Ia merasa lebih bahagia, lebih romantis, dan lebih dekat secara emosional dengan istrinya. Perubahan kecil ini tidak hanya menguatkan tubuh, tetapi juga menghangatkan hubungan, mengembalikan tawa, dan percakapan yang mungkin sempat hilang. Semua kisah ini bukan kebetulan. Mereka hanya punya satu kesamaan, komitmen untuk menjalani kebiasaan sederhana setiap pagi dengan cara yang benar. Dan sebentar lagi, saya akan pandu Bapak langkah demi langkah, agar Bapak bisa memulai kebiasaan ini dengan aman dan efektif mulai besok pagi. Banyak pria seusia Bapak pernah berkata kepada saya sudah makan telur, Dok, tapi kok belum terasa apa-apa ya? Dan ketika saya tanya lebih jauh, ternyata mereka asal makan saja, tidak memperhatikan waktu, cara memasak, atau takarannya. Padahal justru disitulah letak rahasianya. Telur bukan sekadar makanan, tapi jika dikonsumsi dengan cara yang benar, ia bisa memicu perubahan besar pada tubuh. Dalam praktik, pasien yang mendapatkan manfaat paling cepat dan nyata justru adalah mereka yang disiplin mengikuti aturan sederhana ini. Saya selalu mulai dengan waktu. Tubuh kita punya jam biologis, dan pagi hari sekitar 30 menit setelah bangun tidur adalah saat hormon testosteron berada di puncaknya. Inilah waktu emas. Di jam ini, tubuh pria sangat responsif terhadap protein kolin dan L-arginin. Nutrisi dari telur akan langsung diserap dan diproses untuk mendukung aliran darah, hormon, dan sistem saraf. Selanjutnya adalah jumlah. Untuk Bapak yang baru mencoba, saya sarankan mulai dari 1 butir per hari selama 1 minggu pertama. Ini bukan soal takut kolesterol, tapi memberi waktu bagi tubuh untuk beradaptasi. Setelah itu, minggu kedua dan seterusnya, 2 butir telur per hari adalah dosis ideal yang telah saya gunakan untuk ratusan pasien pria lansia dengan hasil sangat positif. Cara memasak juga menentukan hasil. Telur sebaiknya direbus hingga setengah matang, artinya putihnya sudah padat, tapi kuningnya masih lembut.
Bagi yang tidak suka rebus telur, bisa dibuat dadar tipis dengan sedikit minyak zaitun. Hindari menggoreng terlalu garing atau memakai margarin dan minyak bekas, karena itu justru menambah beban lemak jenuh dan mengurangi manfaat telur. Banyak yang bertanya telur jenis apa yang terbaik. Jika memungkinkan, pilih telur ayam kampung karena kandungan nutrisinya lebih padat dan alami. Tapi telur ayam biasa juga tetap bermanfaat, asalkan dalam kondisi segar. Saya selalu tekankan kepada pasien telur yang baru dibeli dari pasar jauh lebih baik dibanding yang sudah 2 minggu tertinggal di kulkas. Tentu setiap tubuh punya keunikan. Jika Bapak memiliki riwayat kolesterol tinggi atau masalah hati, konsultasi langsung dengan dokter tetap diperlukan. Namun dalam pengalaman saya, sebagian besar pria lansia tetap aman mengonsumsi 2 telur per hari jika pola makan dan hidrasi dijaga seimbang. Dan satu hal yang sering terabaikan, telur tidak bekerja sendirian. Ia akan jauh lebih efektif jika didampingi oleh langkah-langkah kecil lainnya, berjalan kaki pagi selama 20 menit, tidur, cukup minum air putih, setidaknya 8 gelas sehari, dan menjaga komunikasi hangat dengan pasangan. Dalam banyak kasus, justru istri yang kemudian menjadi penyemangat terbesar menyiapkan telur dengan senyum setiap pagi, karena mereka pun merasakan perubahan dalam rumah tangga. Bapak, di antara semua manfaat dari kebiasaan makan telur setiap pagi, ada satu hal yang sering tidak disadari, tapi sangat berdampak pada kualitas hidup lansia pria, kesehatan prostat. Saya teringat pada Pak Widodo, 68 tahun, seorang pensiunan pegawai pajak dari Semarang. Ia datang ke klinik dengan keluhan klasik, setiap malam harus bangun 5 kali ke kamar mandi. Tidur jadi terganggu, tubuh lemas, pagi hari terasa seperti belum istirahat. Istrinya juga ikut terdampak, tidak hanya karena terganggu tidurnya, tapi karena melihat suaminya semakin tampak rapuh dan mudah marah. Setelah pemeriksaan, saya tidak menemukan pembesaran prostat yang berat, namun jelas terlihat ada peradangan ringan yang membuat saraf di area bawah terlalu sensitif. Saya sarankan ia memulai pola makan baru dengan 2 telur rebus setiap pagi, disertai cukup minum air putih dan mengurangi konsumsi makanan tinggi lemak olahan. 1 bulan kemudian, Pak Widodo kembali dengan wajah jauh lebih cerah. Sekarang paling hanya bangun 1 kali semalam, Dok. Kadang malah tidak sama sekali, katanya. Istrinya yang menemaninya ikut tersenyum dan menambahkan, suami saya tidur lebih nyenyak dan saya pun ikut bahagia. Apa yang sebenarnya terjadi? Selenium dan kolin dalam telur bekerja seperti penenang alami bagi tubuh yang sebelumnya panas oleh peradangan. Selenium bersifat anti-inflamasi dan membantu memperbaiki jaringan di area prostat yang sensitif. Kolin yang juga mendukung fungsi saraf menenangkan sinyal-sinyal berlebihan yang sering membuat lansia merasa ingin buang air kecil, padahal kandung kemih belum penuh. Dengan peradangan mereda dan sinyal saraf stabil, tubuh menjadi tenang, tidur jadi lebih dalam. Hormon bisa bekerja lebih optimal saat malam hari, termasuk hormon pertumbuhan dan testosteron. Inilah fondasi dari pemulihan alami yang sering terlewatkan dalam dunia medis modern. Tidur nyenyak dan prostat yang sehat adalah 2 pilar vitalitas pria usia lanjut. Yang menarik, banyak pasien saya baru menyadari manfaat ini setelah mereka merasakan sendiri. Awalnya mereka hanya berharap pada vitalitas, tapi justru yang pertama membaik adalah pola tidur dan kenyamanan malam hari. Dan ketika tidur kembali berkualitas, efeknya menyebar ke seluruh tubuh, suasana hati lebih stabil, tenaga pulih, dan interaksi dengan pasangan pun jadi lebih hangat. Bukan hanya tubuh yang merasa sehat, suasana rumah tangga pun berubah. Telur dalam keheningan pagi bekerja perlahan menenangkan organ yang sering dilupakan. Ia tidak hanya menyembuhkan, tapi juga mengembalikan ritme tubuh yang pernah hilang. Dan dari sana kebahagiaan perlahan tumbuh kembali. Bapak yang saya hormati, coba Bapak tutup mata sejenak dan bayangkan 30 hari dari sekarang. Bapak bangun pagi dengan tubuh ringan, kepala jernih, dan hati yang penuh semangat. Istri tersenyum menyapa dan Bapak membalasnya dengan rasa percaya diri yang lama tak muncul. Tidak perlu obat mahal, tidak perlu alat canggih. Hanya 2 butir telur rebus setiap pagi dikunyah perlahan, disambut dengan segelas air hangat, dan didampingi oleh langkah-langkah kecil yang menenangkan. Itulah yang telah dirasakan oleh ratusan pria lansia yang saya dampingi. Mereka yang sebelumnya merasa lemah, rapuh, bahkan enggan menyentuh tangan istrinya, kini kembali hidup, kembali hangat, dan kembali menjadi suami yang hadir sepenuhnya secara fisik, emosional, dan spiritual. Saya tahu, mungkin sebagian dari Bapak masih ragu. Tapi mari kita jujur pada diri sendiri, kalau bukan sekarang, kapan lagi tubuh ini sudah setia menemani puluhan tahun?
Bukankah sudah saatnya kita merawatnya dengan penuh kasih? Telur hanyalah awal. Di balik telur, ada keputusan penting memilih untuk hidup lebih sehat, lebih kuat, dan lebih bahagia di usia penuh berkah ini. Mulailah dari satu langkah kecil. Hari ini beli telur segar, rebus malam ini. Dan besok pagi saat matahari mulai naik, makanlah 2 butir itu dengan harapan. Lakukan dengan niat, lakukan dengan konsistensi. Dalam seminggu Bapak akan mulai merasa bedanya. Dalam 2 minggu tubuh akan mulai merespons. Dan dalam 1 bulan Bapak akan tersenyum dan berkata, "Saya kembali seperti dulu." Saya percaya tidak ada kata terlambat untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Bapak berhak merasa jantan, berhak merasa dibutuhkan, dan berhak menikmati kedekatan yang hangat bersama pasangan, tanpa rasa malu, tanpa rasa ragu. Jangan berhenti di sini. Bapak di akhir video saya akan berbagi 1 tips tambahan yang sering saya berikan untuk membuat manfaat telur bertahan lebih lama. Sekarang saya ingin dengar dari Bapak. Apakah Bapak sudah pernah mencoba kebiasaan ini? Tulis di komentar Bapak menonton dari kota mana, usia berapa, serta perubahan apa yang paling terasa setelah rutin makan telur setiap pagi, juga kesan Bapak setelah mencobanya. Cerita Bapak bisa menginspirasi pria lain di seluruh Indonesia. Saya Dr. Rahmat Widodo akan terus setia mendampingi kesehatan Bapak lewat video-video selanjutnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke sahabat Bapak yang mungkin juga diam-diam butuh harapan baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak selalu sehat, kuat, dan diberkahi umur panjang.